Halo teman-teman sekalian, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai perbankan syariah. Di sini mari kita eksplorisasi dunia perbankan syariah yang menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan inovasi modern. Saya yakin perjalanan kita bersama akan memberikan wawasan mendalam mengenai sistem keuangan yang berlandaskan nilai-nilai etis dan keadilan. Untuk itu, mari kita mempersingkat waktu untuk membahas intinya mengenai perbankan syariah. Ini ada pengertian bank syariah. Nah, bank syariah itu teman-teman adalah perbankan yang pelaksanaannya itu berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dan yang di dalamnya itu ada prinsip keadilan dan tidak mengandung riba, zolim, dan obyek yang haram. Pasti teman-teman bertanya juga, bagaimana sih pendirian bank syariah di Indonesia? Kenapa ada bank syariah dan kenapa bisa berdiri bank syariah di Indonesia? Ini jawabannya. Di sini terbagi menjadi 3 masa. Pada masa pertama, yaitu pada tahun 1990 itu, pembentukan bank syariah oleh MUI. Di situ berdiri pada tanggal 1 November 1990 dan mulai beroperasinya pada 1 Mei 1992. Kemudian masa yang kedua, pada tahun 1998, pemerintah bersama DPR melakukan penyempurnaan terhadap undang-undang yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat 2 sistem perbankan di Indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Dan masa yang ketiga, yaitu tahun 2020, pemerintah secara resmi menggabungkan merger 3 bank syariah, yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRI Syariah, dan menetapkan nama perusahaan hasil merger tersebut menjadi PT Bank Syariah Indonesia Terbuka. Ada perbedaan secara khusus antara bank syariah dan bank konvensional. Di sini ada yang pertama di sistem keuntungan. Kalau bank syariah itu mendapatkan keuntungan melalui bagi hasil atau profit dan loss sharing dengan nasabah. Prinsip utama melibatkan keadilan dan risiko bersama antara bank dan nasabah. Sedangkan bank konvensional mendapatkan keuntungan melalui bunga dan berbagai produk keuangan lainnya. Pendapatan juga didasarkan pada bunga yang dibebankan pada pinjaman dan investasi. Kedua, di sini ada pola hubungan. Kalau bank syariah, hubungan antara bank dan nasabahnya itu bersifat kemitraan. Ada partisipasi aktif nasabah dalam keputusan investasi. Sedangkan bank konvensional ini hubungannya lebih bersifat transaksional saja, teman-teman. Nasabah juga biasanya menerima layanan finansial tanpa terlibat secara langsung dalam keputusan investasi. Di sini ada ketiga dalam orientasi. Kalau bank syariah itu mengedepankan nilai-nilai etika dan moral Islam dalam setiap transaksi, menghindari investasi yang bertentangan dan dengan prinsip syariah. Kalau bank konvensional itu fokusnya pada pengembalian keuntungan kepada pemegang saham dan pertumbuhan keuangan. Dan di bagian pengawas, kalau bank syariah itu di bawah pengawasan otoritas keuangan yang mengatur prinsip syariah. Biasanya itu ada Dewan Ulama atau Komite Syariah yang memberikan panduan. Sedangkan bank konvensional ini diawasi oleh otoritas keuangan konvensional yang memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan umum. Di sini perbedaannya mencerminkan pendekatan unik dari masing-masing sistem dalam menjalankan aktivitas keuangan mereka ya teman-teman. Ada secara garis besar produk bank syariah itu dibedakan menjadi 3. Antara lain, yang pertama ada produk dana pihak ketiga, kedua produk pembiayaan jual beli dan investasi, dan ketiga jasa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, produk simpanan atau dana pihak ketiga atau yang biasa disebut dengan DPK. Nah, di sini DPK merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat atau bank yang akan menawarkan kepada masyarakat produk giro, tabungan, dan deposito.
Apa sih contoh produk dari DPK ini? Pertama, ada tabungan mudharabah, deposito mudharabah, reksadana syariah, sukuk atau obligasi syariah, wakaf atau dana sosial, dan ada takaful atau asuransi syariah. Produk pembiayaan. Nah, produk pembiayaan di bank syariah ini secara umum itu dapat dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu jual beli atau mudharabah, istana atau ijarah. Dan kedua ada investasi atau mudharabah dan musyarakah. Dan yang terakhir teman-teman, dari produk perbankan syariah ini ada produk jasa. Di sini jasa yang ditawarkan oleh bank syariah itu menyerupai jasa yang disediakan oleh bank konvensional juga. Jadi sama ya jasa yang ditawarkan antara bank konvensional dan bank syariah. Nah, kemudian ada jasa-jasa yang tersedia di bank syariah namun tidak tersedia di bank konvensional. Mungkin ini adalah salah satu pembedanya teman-teman dari jasa juga. Kalau di bank syariah itu ada tambahan jasa kafalah atau penanggungan, kemudian ada hawalah atau pengalihan utang, wakalah atau perwakilan, dan rahan atau yang disebut dengan gadai. Baik teman-teman semuanya, cukup sekian paparan materi kami mengenai perbankan syariah. Dengan demikian, mari kita akhiri perjalanan pengetahuan kita mengenai perbankan syariah. Bukan dalam arti kita mengakhiri pelajaran perbankan syariah atau mencari pengetahuan lebih lanjut mengenai perbankan syariah, teman-teman. Di sini kesimpulannya dapat kita ambil, melalui integritas prinsip-prinsip Islam, perbankan syariah membawa kontribusi positif dalam menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman semuanya.